Bram, gue lagi pusing banget nih semester 5 lagi. Banyak banget tugas, banyak banget deadline, laprak. Gue juga udah harus nyari KP. Terus kemarin UTS offline. Pusing banget deh. Tapi nggak cuma lu bang, gue juga kayak semester 3 nih masih banyak organisasi kayak TC, terus gue juga KMTT, Enforian, terus ditambah kan juga UTS gue offline juga, terus tugasnya banyak gitu loh. Gue kayak bingung gitu, sekarang tuh susah nge-manage waktunya. Tapi tau gak sih? Daripada kita pusing, gue punya solusi. Gimana tuh Tahu solusinya? gak solusi apa? Apa? Gue udah ngundang alumni keren banget. Di mana tuh? Di mana? Di mana? Mau tahu di mana? Di mana? Tentunya di Podcast ACDC. Selamat datang di Podcast ACDC. Alumni cerita dengan calon alumni. Bersama gue Bram. Dan gue Revando. Jadi pada podcast kali ini kita udah kedatangan tamu spesial banget, datang jauh banget dari mana Bram? Dari LA. Dari LA itu dari Lenteng Agung ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita kedatangan alumni TETI Iya. angkatan 2006 Iya. dari Lenteng Agung. Jadi Mas Jaya itu punya pengalaman lebih dari 10 tahun kerja di Microsoft. Wah. Terus juga Mas Jaya itu Executive Director dari Pijar Foundation. Dan satu lagi, Mas masih ada Jaya lagi itu, juga? Satu lagi. Mas Jaya ini juga Presiden Director dari ID Next Leader. Wah, kira-kira siapa tuh ya? Aku penasaran banget Penasaran sih. banget gak sih? Apalagi Ya. pernah kerja di Microsoft nih katanya. Ya kan 10 tahun lebih itu bukan waktu yang singkat waktu loh. yang singkat, Itu pasti ada sebuah dong. pencapaian yang wow. Pasti juga perjuangannya juga Benar gak banget. mungkin instan gak sih? Bener banget. Oke, langsung aja kita sambut Mas Vero Veriska. Halo, Revan, Bram. Apa kabar? Mas, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah sehat, Bram. Aku sehat juga nih. Abis makan enak hari ini. Oh, misalkan enak. Mas Vero apa kabar, Mas? Baik gua gila LA jauh banget ya. LA-nya Lenteng Agung ya, Mas, Jakarta. Selatan. Jakarta. Oh, Jaksel. Tapi tetap oh, LA itu slay masih dong. Jaksel gitu ya. Lu pada angkatan berapa sih? Kalau gua angkatan 20, Mas. 20 Teknik Biomedis. 20 tuh masuk 2020 ya? Ya, masuk 2020. Gue angkatan 2021. Prodi? Prodi Teknik Elektro. Gila. Gua kita 2006. berjalan. Wow. Gua masuk tahun 2006, berarti kalian apa tuh? SD? Kita masih aku baru 4 tahun kebetulan sih, Mas. Kayaknya bukan nyampe SD Belum deh. TK kayak aku juga. Belum TK, iya benar. Gila. Gua kalau denger anak-anak zaman sekarang tahun 2020 angkatannya itu ngerasa tua banget. Enggak lama. Tapi masih kayak kelihatan iya muda ngomongnya. gitu gak sih? Kita bisa lihat sendiri lah langsung lah di sini. Mukanya masih fresh banget dan ngomongnya Iya. ya Jaksel lah bro. Jaksel, Kita bro. tuh kayak masih sefrekuensi banget lah. Iya, bener, Jauh-jauh bener, banget bener. lah. Kita udah millennials, you know? Iya, kita tuh udah modern banget. Benar ya. banget. Generasi micin gitu. Tapi generasi micin sih. Oh, iya. Nih Mas, posisi lagi di rumah Mas, lagi di Lagi di LA? rumah, ini lagi, jadi di rumah gue tuh ada satu ruangan gue jadiin kantor. Sejak pandemi kemarin itu ada satu ruangan gue kosongin, terus gue jadiin kantor. Bener-bener ini kedap suara luar nggak bisa masuk, dalam nggak bisa keluar. Gils, man. Bagus ya emang kayak Bagus. kelihatan kantor gitu ya. Kantor banget kayak PW banget gak sih kalau Iya, misalkan kita punya ruangan kerja kayak gitu buat di rumah. Mungkin teman-teman gak bisa ngelihat, cuman kalau boleh deskripsi dikit nih ambience-nya enak banget, nyaman banget, ada bookshelf-nya juga, pokoknya ada papan tulisnya juga, jadi kayak wah ini udah workspace kayak yang Sama jamnya banyak tuh, lihat tuh. Wih, iya. Kok jamnya bisa banyak Mas? Itu jam-jam apa aja Mas? Jadi dulu waktu gue masih di Microsoft terakhir-terakhir itu kan gue manage tim beberapa di negara, ada beberapa ya, itu gue lupa tuh. Gue ada Dubai, London, India, sama US. Damn. Dubai, London, India sama US. Jadi tim gue kan kesebar di situ, jadi biar nggak salah kalau ngejadwalin meeting gitu. Oh iya sih, itu mungkin wah jam Indo konekin ke jam Dubai, terus habis itu konekin ke jam US itu mungkin agak sulit juga Iya, gak sih Bram? bener. Paling kita juga kalau rapat Rapat aja kita sama ya. WIB, WIT, WIT aja kadang ketuker. Iya, masih Ini udah antar negara, udah next level banget. Tapi sebenarnya penasaran banget gak sih kalau kita ulik lebih dalam lagi tentang Microsoftnya Mas Vero. Oh, boleh. Tapi sebelum itu nih Bram,
kita kilas balik dulu dong. Oh Kita iya, benar kilas dong. balik dulu. Kita flashback dulu ke masa-masa kuliahnya Mas Vero. Gua kira Mas. lu mau bilang sebelum itu ada iklan masuk. Oh enggak, belum. Jadi kebetulan Belum, ya itu podcast nanti. ini belum ada sponsor, jadi open sponsor mungkin Open banget sih. info KT3. Jadi mungkin ya nanti di Iya. saat podcast ini emang ternyata memberikan output yang baik, kita juga bisa benar, mengundang benar. beberapa orang yang keren-keren dan hebat-hebat juga Benar, yang bisa apalagi kayak Mas Vero kan. benar banget yang bisa mendukung podcast kita. Oke, kita kilas balik sedikit nih Mas. Mungkin kalau dulu pas awal kuliah itu pasti identik dengan masa transisi dari SMA ke kuliah. Kalau dulu aku tuh ngerasa kayak selaku orang Jabodetabek pindah ke lingkungan baru yaitu di Jogja yang di Jawa Tengah, hal pertama yang aku rasain adalah cara berbicara. Cara berbicara itu maksudnya apa sih? Gue yang sehari-hari ngomong gua lu di sana tiba-tiba kayak aku kamu. Sedangkan mindset kita sebagai keluarga Jabodetabek, aku kamu tuh kayak pacaran gak sih? Iya, benar-benar. Terus kayak ngomong sama cewek, aku kamu kayak ih kayak apa sih? Apalagi sama cowok yang kayak ih. Tuh gue ada cerita lucu tuh, Revan. Oh, ini gitu. benar. Revan yang mana, Bram yang mana sih? Aku Revan. Oh iya udah. Biar nggak tuker gitu kan. Oke, good. Lu pakai topi, yang satu enggak. Oke. Jadi ada cerita lucu tuh tentang aku sama gua lu. Jadi karena kalau lu kan dari Jabodetabek ke Jogja ya. Kalau gua kebalikan. Gua kan lahir di Pekalongan, gede di Semarang, kuliah di Jogja, terus gua kerja di Jakarta. Waktu tahun 2010 gua kerja pertama kali karena kita di Jawa itu kan aku kamu gitu kan. Yes. Gua datang dong ke Jakarta gitu segala macam, meeting segala macam. Aku mau ini. Kamu mau makan apa? Kan makan siang dong ya kan. Kamu mau makan apa? Ini mau apa? Terus cewek-cewek pada risih gitu. Terus bilang Fer, apa namanya? Ada yang konfront gitu kan. Lu biasa aja kan sama gue. Ya aku biasa aja kok sama kamu. Kenapa emang? Oh oke, ya udah. Gini, kalau di Jakarta itu aku kamu itu kalau lu ada special interest. Oh enggak. Akhirnya dari situ gue bener-bener latihan pakai gua sama lu. Gua nggak mau satu. Tapi relate banget, Iya, relate banget, keras. Tapi kalau kita kebalikan Kita ya. kebalikannya Tapi bener. kadang-kadang tuh teman-teman Jogja juga mencoba menyesuaikan, tapi itu aneh, gitu Aneh, dengernya kayak, iya, di saat gue tuh Iya. gue lo itu kerasa sih mas jadi kayak emang kayak stereotipnya ketukernya gitu kalau dari yang aku kamu ke Jakarta dikira kayak ini cowok kok intentionsnya aneh gitu makanya sampai dikonfront gitu loh mas. Berarti itu sama teman sekantor ya mas? Iya. tapi selain bahasa tuh pas awal transisi masuk kuliah ya, aku tuh ngerasa kayak pelajaran tuh mungkin lebih beda gitu loh cara belajarnya juga. Karena kayak kalau di kuliah kan ada SKS juga. Oh iya Ya kan ada SKS-nya, terus kayak belajarnya tuh 2 jam 30 menit full. Itu kadang-kadang tuh awal-awal apalagi online kan. Iya. Kayak ngelihat laptop tuh kayak capek banget gitu. Terus apalagi dulu tuh aku kuartal kan. Iya, kamu Wah, kuartal. rasanya berat banget gitu. Pas awal-awal kuliah tuh bener-bener kayak culture shock banget lah. Karena rasanya. kuartal itu kamu satu semester tapi dijadiin setengah semester udah Iya, selesai ya? bener. Oh. Terus kayak gitulah, berat sih. Berat sih. Nah, ini kan cerita kita nih mas. Kalau dulu nih, zaman-zamannya Mas Vero, gimana sih awal kuliah tuh gimana, adaptasi dan masa-masa transisinya tuh gimana mas? Yang jelas waktu gua masuk tahun 2006 situasinya beda banget sama kalian yang 2020 ya, generasi pandemi ya. Karena kalau generasi pandemi kan bener-bener kuliah dari awal tuh udah di laptop segala macam, udah deket banget sama teknologi. Terus juga di zaman kalian udah enak banget, ada WhatsApp, ada Instagram, ada TikTok segala macam. Mau connect sama dosen itu bisa pakai IG, bisa pakai bahkan WA dan segala macam. Di zaman gue 2006 itu teknologi yang paling sering dipakai sadly adalah SMS gitu. Jadi apa namanya, kalian mungkin nggak ngalamin zaman SMS. Kalaupun apa namanya ngalamin ya pasti udah nggak pernah dipakai lagi gitu kan. Nah, tapi satu hal yang gue alamin banget ketika pindah dari SMA ke kuliah adalah terkait sama kedisiplinan. Karena gini, lu kalau di SMA, lu tuh udah jelas gitu kan. Hari Senin, jam pertama apa, jam kedua apa, jam ketiga apa, habis itu ngapain, sekolah selesai jam berapa. Dan udah jelas, Senin sampai, kalau zaman gue masih sampai Sabtu, kalau nggak salah. Senin sampai Sabtu gitu, udah jelas pelajaran lu apa harus ngapain. Tapi ketika lu kuliah, nggak ada tuh namanya jadwal, lu nentuin sendiri, kecuali semester 1 kan. Semester 2, semester 3 terserah lu, mau ngambil 15 SKS kek, mau ngambil 24 SKS, terserah lu gitu. Artinya apa? Bener-bener ketika kuliah itu diajarin tentang tanggung jawab sama diri sendiri. Nah, ini menurut gua banyak banget teman-teman kita yang apa ya, perlu latihan di situ. Karena menurut gua satu,
masuk kuliah aja, ini datanya menarik nih, kebanyakan most of the student mahasiswa itu ngerasa salah jurusan. Itu data yang mengkhawatirkan sebenarnya, karena gini, dan gue ngelihat ya wajar karena dari teman-teman gue juga, kalau gue tanya kenapa lu masuk elektro, ikut temen. Kenapa lu masuk IT? Ya katanya bakal bagus, kerjanya enak gitu. Kenapa lu masuk misalnya HI? Disuruh orang tua. Kenapa lu mau masuk kedokteran? Karena ibu pinginnya itu. Ya nggak ada jawaban benar salah, tapi akan lebih baik ketika lu tahu siapa diri lu dan mau kemana gitu. Nah, ketika lu tahu diri lu mau kemana, lu masuk kuliah jurusan yang sesuai, lu bakal maksimal di situ dan akhirnya lu bisa nentuin rencana hidup lu dengan lebih jelas kayak gitu. Nah, akhirnya teman-teman yang yang masih galau kenapa masuk elektro, akhirnya ngambil mata kuliahnya itu agak scattered gitu. Ada yang ngambil mata kuliah A, B, C, D, E dan segala macam tanpa jelas dia tuh mau fokus di apa. Kalau di zaman gue itu kan ada 3 konsentrasi ya. Belum dipecah tuh DE, TETI sama TE sama TI. Jadi gue masih ngambil tuh elektron gitu, masih ngambil. Jadi pada bingung gitu, gue mau jadi orang A harus kuat atau orang B yang IT atau orang C yang sinyal kayak gitu. Nah, ketika lu nggak tahu lu mau kemana, lu akhirnya ambil semua, akhirnya lu nanggung semua kayak gitu. Nah, itu sih pengalaman pertama adalah ya lu harus bisa ngatur waktu lu sendiri dan tahu lu tuh mau kemana gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang tujuan nih Mas, kan tadi Mas sempat mention kita tuh semua di zaman sekarang malah bingung tujuan kita masuk program studi itu apa. Tapi kalau Mas Vero sendiri, tujuan Mas kenapa pilih TE dan jurusan Mas di situ tuh plannya kemana sih? Mas pada saat SMA itu ngeliatnya kayak oke, gue ambil ini karena gue di masa depannya gue ngincer ke sini. Ya atau kayak baru masuk di TETI baru kepikiran gitu, Nah. atau mungkin dari SMA udah kepikiran path-nya. Gua cukup beruntung sih sebenarnya karena gua kenal komputer itu dari SMP kelas 2. Terus di SMP kelas 2 itu gua nemu satu guru yang ngajarin gua tentang programming dan dari situ gua benar-benar suka banget. Gua waktu kelas 2 SMP berarti itu tahun 2002. Kayaknya orang tua kalian juga baru nikah tuh. 2002. 2002 itu gua dikasih buku Turbo Pascal, gua masih ingat banget. Bahasa pemrograman Turbo Pascal, gue suruh belajar itu sama guru gue kelas 2 SMP dan gue seneng kayak gitu. Terus di kelas 3 SMP gue dikasih buku sama dia, buku autobiografinya Bill Gates, dan di situ dia mention banyak banget tentang Microsoft segala macam. Gue baca buku itu sampai habis dan dari situ gue terinspirasi. Gila, gue pingin nih someday kerja di Microsoft buat orang ini namanya Bill Gates. So I was saying that in 2003 and then ya namanya doa tuh ternyata kejadian juga. 2010 gue masuk Microsoft. So it take 2 years. 7 years, sorry. Nah, tapi yang jelas adalah ketika kelas 2 SMP, kelas 3 SMP gue udah tahu my future itu memang di tech gitu. Ketika masuk SMA, ekstra gue juga ekstra komputer, terus gue sering ikut lomba komputer kayak gitu. Walaupun di SMA gue itu anak keren itu kalau lo ikut OSIS, lo ikut paskibraka, ya kan, of course lah badannya kan paskibraka tinggi-tinggi bagus-bagus gitu kan. Tapi karena gue udah tahu bahwa gue mau kemana, ya gue ambilnya ekstra kurikulernya komputer sama anak-anak cupu gitulah di lab belakang gitu. Nah, tapi dari situ ketika gue masuk S1 pun, ketika zaman gue dulu namanya SPMB, kalian apa namanya? SNMPTN ya? Iya, SNM sama SBMPTN. Ya, gua masuk lewat jalur yang UM-UGM waktu dulu. Jadi UM-UGM itu zaman itu di bulan Februari lah gua apply. Ketika gua apply kan lu mesti ngitemin ya jurusan apa. Teman-teman gue tuh pada bingung gitu. Gua ngeliat sendiri waktu kelas 3 SMA itu, lu masuk apa? Gua masuk HI. Ya udah deh, gua juga HI. Menurut gue itu keputusan yang sangat berbahaya karena gimana caranya lu bisa tahu bahwa masa depan lu ada di situ ketika lu ngikutin temen lu gitu kan. Nah, itu yang pertama. Akhirnya gue menghitamkan, waktu itu gue inget banget teknik elektro dan ilmu komputer. Yang itu yang gue itemin waktu UM-UGM. Nah, karena gue tahu bahwa ya ngapain gue belajar sesuatu yang di luar itu, karena gue tahu mau ke situ gitu kan. Nah, dari situ ternyata alhamdulillah keterima UM-UGM yang elektro gitu. Nah, terus kemudian sebenarnya juga karena apa ya, anak funny story adalah kenapa gue masuknya teknik elektro dan kenapa di UGM, karena gue nggak keterima di ITB sebenarnya. Jadi
Jadi gue udah keterima di UMUGM kan sebenarnya kan. Ini belum pernah gue ceritain di podcast sebelumnya nih. Karena ini di alumni Teti gue ceritain. Jadi gue tuh Februari keterima UMUGM lah, udah kan pengumuman keluar gitu. Terus SPMB itu kan sekitar bulan Juli ya atau Juni lah segitu. Gue tetap ikut SPMB, dan ketika SPMB gue menghitamkannya adalah kalau di ITB itu STII, Sekolah Teknik Informatika dan Elektro. Gue itemin pilihan pertama informatika, pilihan kedua elektro kayak gitu. Gue itemin, gue SPMB segala macam, nggak keterima, akhirnya gue ke UGM gitu. UGM. Oh. Tapi hampir sama sih, gue juga dulu mau kesana juga. Lu juga mau ITB? Iya, coba ya ditolak. Akhirnya UGM juga. Oh, lu juga UM? Iya. Oh, mungkin PT sama. Mungkin PT sama, tapi lu suruh 7 tahun lagi. Iya, 7 tahun lagi. Sabar. Who knows ya, who knows ya. Gak ada yang tahu kan. Oke, terus kayak kalau awal kuliah mungkin lu tentang akademisnya nih, lu ada cerita-cerita nggak? Oh, awal kuliah semester ini aku nggak tahu ya. Kita kan zaman online. Tapi di zamanku itu di angkatan 2020 semester 1 yang full online nggak begitu menggambarkan gimana sih semester 1 yang sebenarnya kalau kuliah. Karena kita cuman ya di depan laptop, dosen tuh nerangin pakai PPT, dan perasaan tuh kalau gue lihat-lihat film, gue denger cerita cutting gue, kuliah tuh nggak gitu loh. Kayak kok sekarang kita cuma di depan komputer, Zoom, dosen kayak bacain PPT bla bla bla, kelar kelas sih udah kelar. Kayak kita cuma ini aja nggak sih, pindah dari sekolah yang dulu terus ke UGM, tapi tetap di laptop kita yang sama gitu. Benar banget. Terus gak ngerasa euforia yang namanya PPSMB, gak ngerasain. Gak ketemu teman-teman offline. Jadi ya aku masih diriku yang dari SMA, cuman sekarang udah kuliah aja dengan kelas yang dibawain oleh dosen-dosen baru. Lalu semester 1 itu ya kelas online, kadang join tidur, kadang join dengerin, kadang join nyatet. Karena susah konsentrasi juga gak sih? Kita kayak kadang-kadang banyak distraction juga. Ya aku juga pernah baca kayak ya seorang mahasiswa itu bisa stay di depan laptopnya gak lebih dari 1 jam atau 1 jam setengah gitu loh. Sedangkan SKS kita minimal 2 jam 30 menit kalau 3 SKS dan so whatever. Tapi ada something yang senengin gue di semester 1 itu. Walaupun online, nilai gue bagus, boy. Gue IPK semester 1 gue tuh bagus. Ini Bram, ini kayak humble brag gitu, Bam. Kayak jadi kayak sosok humble gitu kan, nanti abisnya di ujungnya pamer. Nilai gue bagus. Oke lah, boleh kasih. Tapi ya untuk semester 1 puji Tuhannya bagus. Coba kan gini ya, kan awal-awal gue masuk TETI kan pasti kan pemandunya tuh dari angkatan lu. Iya, pemandunya dari angkatan gue, benar. Terus kayak angkatan Revan nih angkatan pertama yang online. Iya kan, COVID benar. Gue kasih tips ya, kalau lu mau bragging gitu ya, diawali dengan tadi bener tuh Revan, puji Tuhan. Jadi lu nyombong, tapi ketika lu nyebut nama Tuhan lu jadi kelihatan baik gitu. Kok Mas tahu ya? Emang selalu kadang kalau di saat lu nge-bragging lu sombong, itu tetap harus disyukurin gitu loh. Karena lu nggak bakal dapet itu kalau lu nggak minta tolong sama Tuhan juga kan. Bener gak Mas? Iya. Ya kan? Jadi mau apapun yang lu lakuin, kalau lu mendapatkan something good for you, ya you should praise your Lord, you should praise your God. Oke, gitu. gue mau lanjut. Ya lanjut. Kan gue yang mandu angkatan lu nih. Terus lu yang mandu angkatan gue. Terus apa-apa berarti gue tanya lu dong. Iya, benar banget. Misalnya kayak tentang ya IP lah. Pasti kan anak-anak baru penasaran dong kayak kalau IP gimana Kak angkatan lu gitu kan. Oh, aman-aman aja sih, di atas nilai cum laude semua lah. Berarti gara-gara lu ngomong kayak gitu angkatan gue jadi pede-pede dong. Oh iya, terus kan? Terus tiba-tiba di angkatan gue ada sistem namanya kuartal. Terus kayak selesai matkul lebih cepet ya kan, setengah semester. Oh iya, benar. Terus pas keluar itu jauh dari ekspektasi gitu loh. Sumpah? Iya. Gak kayak IP yang dibilang gitu, IP cum laude. Lu mau nyebut nama dosen enggak di sini? Kita masih calon alumni. Kecuali kita udah lulus ya, udah alhamdulillah ada ST gitu ya. Masalahnya sekarang belum. Bisa-bisa tiba-tiba dari B jadi D, kita nggak ada yang tahu ya Mas ya. Tapi mungkin deh di semester 1 kan itu juga gara-gara culture shock juga kan, kita kayak dari kuliah terus apalagi pas online tuh benar-benar nggak nemuin temen, nyari temen tuh susah banget sih. Nyari teman yang belajar, apalagi kayak dari teman SMA tuh dikit gitu yang masuk sana. Kita sama-sama online tapi kita beda pengalaman. Gue online tapi bagus, lo online tapi buruk. Nah, sekarang kita tanya yang offline. Yang offline dulu semester 1-nya gimana nih? Berarti lu nggak ngalamin diteriak-teriakin senior gitu ya? Wah, nggak ada Mas. TLS tapi TLS kita juga ini gak sih ceria-ceria gitu. TLS kita tuh
mostly seminars, itu mostly bittersweet sih sebenarnya, pengalaman di ospek tuh bittersweet ya. Jadi kayak gue teriak-teriakan nggak penting sih sebenarnya, cuma justru itu yang kayak jadi inget gitu loh. Tapi anyway ya, sayang banget lu nggak ngalamin. Nanti gini aja, gue kasih ide ya, ketika sebelum lu pada lulus lu bikin ospek, tapi ospek menjelang dunia kerja, lu bikin ospek telat gitu, exit ospek gitu. Itu gue kasih ide tuh. Ya kan, lu kan masuk nggak ada ospek ya kan, nanti lu masuk 2020, berarti lu lulus tahun depan 2024, right? Nah jadi nanti ide gue gini, lu bikin ospek keluar gitu. Jadi angkatan lu banyak lulusnya bulan apa nih, ya udah lu bikin ospek sendiri gitu, tapi ospeknya bukan masuk kuliah tapi masuk dunia nyata. Wah, Dunia nyata. Dari dulu kita nggak tahu dunia kirain dunia kuliah. Ini masih ada dunia lagi kok. kacau. Tapi seru sih, itu good idea banget loh Mas, kayak at least kita masih ngerasain di ospek-ospekin di kuliah gitu loh. Kita kan PPSMB juga online, TLS online, jadi kayak gak ngerasain funnya kuliah, jadi kayak gak punya cerita-cerita masa kuliah gitu. Kalau Ini gue sih kita ini penasaran. waktu gue 2006 masuk sih standar lah ya ospek, habis itu masuk kuliah standar segala macem. Cuma ada mungkin kalau tadi lu pada nyebut IP gitu ya, jadi IP semester gue 1 yang semester 1 tuh standar lah 3,32, gue masih ingat standar ya, maksudnya ya enggak lah, maksudnya 3 tuh ya 3 tuh IP 3 tuh standar gitu, maksudnya kalau lu asal ngerjain tugas segala macam pastilah dapat IP 3 lah, maksudnya masuk elektro dan informatika UGM juga udah keseleksi pas grade tinggi dan segala macam kan. Anyway, tapi gini, tadi kan gue cerita bahwa gue tuh masuk UGM karena nggak keterima ITB gitu kan. Nah, gue masih penasaran tuh di tahun kedua gitu. Nah, gue pingin gila, gue pingin nyoba lagi deh kayak gitu. Terus gue nekat, gue ikut lagi SPMB di tahun 2007 gitu kan. Of course ketika SPMB kan lu harus persiapan nih, Bo, gitu. Lu persiapan ngerjain soal-soal lagi lah ya kan. Soal-soal fisika, rumus-rumus cepat dan segala macam whatever itu. Nah, terus di satu sisi lu masuk semester 2, semester genap berarti kan. Aduh, gila nih gue nih siapin SPMB sama semester genap gue. Semester 2, bikin keputusan yang nekat. Udah gue dalam tanda petik ya, gue buang semester genap gue mau fokus SPMB. IP gue semester genap itu 1,95. Serius. Jadi gue pernah nasakom, gue nasib 1, jadi gue pernah 1,95 dan itu deliberately I do that karena biar gue fokus gitu. Mata kuliah nggak ada yang dapat A, semuanya dapat, ada 1 B, setelah yang lainnya kalau nggak C, D, whatever lah, pokoknya sampah banget pokoknya. 1,95 gue masih ingat. Tapi gue berjanji komit sama diri gue sendiri. Kalau gue nggak keterima di ITB di kali kedua ini, udah I will bury that dream and then I will focus on UGM. Bener, nggak keterima lagi gue gitu kan. Gila, udah persiapan nggak terima. Emang kayaknya tuh nasib garis tangan ya, memang nggak boleh masuk ke sana kayak gue. Terus habis itu baru di semester ganjil berikutnya, semester 3 baru IP gue udah bener lagi lah kayak gitu, udah 3,9, 3, berapa gitu-gitu. Jadi naiknya jauh ya. tapi 1,9 itu tuh bener-bener highlight of my life gitu loh. Pasti sih. Kayak kita, angkatan kita yang online aja kayak kalau udah nyentuh 2 dikit ya, di bawah 3 tipis-tipisnya udah stres. Tapi jadi kalau Nasakom, apakah pas when you get your score apa agak burn out, stres kayak Enggak. Gue harus gimana? Enggak. Jadi gue gini, ini gue kasih tahu ke kalian. Jadi ini kita tuh, menurut gue pendidikan kita tuh agak kurang tepat ya. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena gue udah mengalami karir dan segala macam. Sebenarnya hidup itu tuh bukan lu harus A terus. Lu nggak usah menang terus, nggak apa-apa. Tapi yang penting lu tuh calculated. Jadi ketika gue memutuskan membuang, dalam tanda petik ya, membuang IPK gue di semester 2, gue tuh udah ngitung. Gue nggak boleh di bawah berapa. Karena gue pingin lulus cum laude, ya kan? Of course, biar orang tua bangga gitu kan. Tapi gue udah ngitung, kalau gue dalam tanda petik korbankan semester 2 gua, IP gua nggak boleh di bawah sekian. Gua udah ngitung tuh, nggak boleh di bawah 1,8. Karena cara ngitung IP kan kalian udah tahu lah ya. Kalau di bawah 1,8, even though gua dapat A, B, gua nggak bisa cum laude. Cum laude kan 3,51 ke atas gitu kan. Gua udah hitung segala macam. Oke, nggak boleh di bawah 1,8, 1,75. Pokoknya nggak boleh di bawah itu. Artinya adalah gue ngitung lagi dari mata kuliah yang gue ambil, mana yang kira-kira pasti gue ngerti. Oh, yang ini harus dapat A,
yang ini agak-agak sulit, agak-agak sampis lah, nah gue biarin aja deh kayak gitu. Gue udah ngitung itu. Nah ketika di semester 3, 4, 5 gue udah ngeliat juga mata kuliah ke depannya apa aja. Oh mata kuliah ini kayaknya gue paham, ini paham, ini agak sulit. Gue udah ngitung dan bikin simulasi di Excel. Akhirnya gue oke, you know what, ngambil keputusan membuang semester 2 itu bisa dilakukan gitu loh. Bayangkan. Jadi sama lu pada main basket nggak? Main kan. Nah, sama sebenarnya gini, ada pemahaman yang salah tentang kalau basket kan ada foul ya, pelanggaran gitu. Ada orang yang mikir jangan sampai foul. Gua ngelihatnya berbeda. Foul atau pelanggaran dalam olahraga itu adalah strategi. Contoh misalnya, kalau misal main bola gitu, lu lagi menang 1-0. Terus sekarang menit ke 90 gitu. Tim lu digempur habis-habisan. Daripada tuh bola masuk kotak penalti, lu langgar aja pemainnya di luar kotak penalti kan. Minimal lu buang waktu, minimal lu buang bola gitu-gitu. Lu menang di akhir. So it's all about strategy, guys. Jadi hidup tuh masalah strategi dan kalian harus bisa menghitung strategi hidupnya. Setuju sih. Jadi istilahnya you're prepared for dapat IPK segitu Mas, dan Masnya juga udah ngitung kalau kalau 1,9 masih bisa comeback di semester selanjutnya. I thought Mas langsung kayak gue tinggal semester 2 fokus ITB, gak dapet ITB, baru Mas kayak gue harus balikin lagi nih. Enggak, lu harus mikir 2-3 langkah ke depan. Ya. Tapi gue gak kepikiran sih kayak ternyata Mas Vero juga pernah ngalamin masa-masa Iya, gitu. masa-masa gitu loh. Kirain kayak smooth aja. Kita gak tahu ya, Iya, karena kita kita nggak cuma lihat kayak Mas Vero Microsoft. Wah, kayak banyak banget. Pasti Mas ini nilainya pasti smooth, pasti 39 kayak, lah, 3,8 lah. Nilainya bagus-bagus gitu kan. Tapi Mas, ngomong-ngomong terkait IPK lagi nih Mas. IPK tuh berpengaruh besar gak sih saat daftar kerja? Oh banget. Nih mumpung ini podcast buat teman-teman yang lagi kuliah ya, gue mau bilang cara kita melihat IPK dengan bijak gitu. Jadi gue mau cerita dulu. Tahun 2011 waktu di Microsoft gue bikin program internship untuk top talent di Indonesia untuk masuk Microsoft. Gue bikin untuk kita milih tadinya untuk satu orang doang, tapi akhirnya ujung-ujungnya 5 kita hire. Tapi yang menarik adalah kita buka lowongannya di top campus lah, UGM, ITB kita roadshow, UGM kita roadshow, UI kita roadshow, ITS kita roadshow, sama Unair dan UPH kita roadshow semua. Terus campus Indonesia. Yes, kita roadshow ke campus, kita ngomong tentang hidup dan kerja di Microsoft itu kayak gimana dan segala macam. Masuk nih guys, applicant sekitar 2000 applicant jebret masuk. Banyak banget. Nah, sekarang kalau kalian di posisi saya gitu ya, ada 2000 orang masuk, apa yang kalian lakukan? Kalian akan minta admin maksudnya staff kita buat bikin Excel dong. Kan nggak mungkin kita bacain 2000 CV, right? And then bikin Excel. Ada nama si A, si B, si C, kampus A, B, C, dan kemudian ada nilai dan segala macam. Sekarang put yourself in my shoes. Apa yang harus lu lihat? Pasti sesuatu yang numerik, sesuatu yang kuantitatif. Gue nggak mungkin sort by kampus, karena bisa jadi ada orang bagus yang katanya kan yang bagus ITB, UGM, UI, tapi sebenarnya BINUS juga bagus, UPH juga bagus. Kan gue berarti nggak mungkin sort by campus gitu kan. Akhirnya gue sort by IPK, guys. Itu yang pertama gue lihat. Sort by IPK, gue cut IPK yang di bawah 3, masih ada 1000 lebih. Nggak mungkin gue baca. Gue cut di atas 3,3, masih ada sekitar sekitar 500, nggak mungkin gue baca. Gua cut lagi di 3,5, masih ada 200, nggak mungkin gua baca. Baru ketika gua cut di 3,7, itu ada baru sekitar 70 atau 60 CV, baru bisa gua baca satu-satu. So, my point adalah, if you want to work for the top tier company, you have to pay attention to your IPK. Karena itulah yang pertama kali paling gampang untuk dilihat oleh para recruiter, like it or not, hate it or love it, gitu. Jadi IPK itu penting karena IPK itu tiket masuk ke dalam intlist kalian dipanggil interview. Jadi ada 60 orang yang IPK-nya di atas 3,7 kayak gitu. 60 orang yang akan kita ambil cuma 5. You imagine the competition level kayak gitu. Nah, kemudian gue tambahin lagi, IPK itu juga adalah tanda tanggung jawab kalian. Kalian semua kan kuliah, itu kan masih dibayarin kebanyakan oleh orang tua. Ada sih yang beasiswa, ada sih yang mungkin udah kerja sendiri, bayar sendiri, it's good. Tapi kebanyakan kan dibayarin orang tua. Now, berpikirlah kalian seperti investor, businessman gitu. Orang tua kalian adalah shareholder kalian, ya nggak?
Orang tua kalian itu pemegang saham kalian nih, kalian dibayarin, mereka invest nih ke Revan, invest ke Bram gitu. Nah, invest pengen apa? Return dong. Returnnya paling gampang apa? Kalau di bisnis revenue, kalau di kampus IPK. Artinya adalah ketika kalian sudah diinvest oleh orang tua, terus kemudian nilai kalian so-so atau bahkan rendah gitu ya, artinya kalian tidak bisa menjaga trust dari shareholder, tidak bisa menjaga trust dari pemegang saham. IPK adalah wujud dari apakah kalian itu bisa dipercaya dan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas dasar atau enggak. Gitu. Jadi gua termasuk aliran yang nggak percaya lah, oh IPK apa pengetahuan. Sekarang gini deh, gimana gua ngukur pengetahuan lu? Ya kan? Gimana gua tahu lu tuh pinter apa enggak? Ya kan? It's subjective gitu. Tapi kalau kita mau debate, kita mau discuss, kita harus menggunakan ground yang sama, terukur ya angka kayak gitu. Nah, itu yang pertama tentang kita ngeliat IPK. Jadi IPK guys, itu penting banget. Kedua adalah balik lagi ke story Microsoft gua, setelah gua sort IPK, gua lihat apa lagi? Kemudian gue lihat prestasi, baru gue lihat prestasi. Berarti kan ada orang yang IPK-nya 3,3, tapi mungkin dia juara lomba debat tingkat dunia. Bisa aja gue kelewat sama orang-orang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ya udah, it's okay. Tapi kan gue cuma punya slot 5, artinya gue nyari Superman atau Superwoman gitu kan. Berarti gue cari yang mana? Lomba-lomba yang menang internasional. Gua cut tuh yang lomba menang tingkat kota, gua cut yang tingkat provinsi, gua cuma lihat yang tingkat nasional sama internasional. Masih ada sekitar 40 atau 30 dari semua itu. Cut jadi separuhnya. Berikutnya gua lihat lagi setelah prestasi adalah organisasi, pengalaman organisasi. Gua lihat bukan yang pernah cuma jadi staff, tapi gua lihat minimal kadif atau pernah jadi ketua panitia atau pernah memimpin satu divisi, karena itu membuktikan kalian tuh bisa ngelit orang atau enggak gitu. Baru terakhir banget gue lihat, dan itu bonus ya, pengalaman kerja atau magang. KP nggak gue hitung karena KP kan wajib, tapi ada nggak di luar KP yang mereka itu lakukan, misalnya oh ini pernah intern di Danone, ini pernah intern di IBM, itu bonus tapi nggak jadi utama. Tapi poinnya adalah when you want to work for top tier company, yang kita lihat tuh IPK itu yang pertama, yang kedua prestasi, yang ketiga adalah organisasi, gitu urutannya. Oke, wah ini sangat-sangat, aku nggak expect ini loh, aku baru ini sangat-sangat new information yang, wah kalau teman-teman dengerin ya, kalian harus catat sih. Langsung belajar sih saat ini juga nih, harus langsung buka. Semester 5, semester 3 kayak Langsung insaf. Langsung insaf, mungkin besok Aku gue harus langsung langsung nyatet, bikin Excel sih, gue biar bikin cum Excel, laude. hitung, kita ikutin cara-cara. Tapi tadi tuh kan di sortingnya tadi dari IPK, terus dari prestasi, Organisasi. nah mungkin kan tapi dari nilai-nilai IPK itu kan mungkin yang ngedapetin nilai itu kan dari univ beda-beda. Nah itu kalau dari perusahaan sendiri tuh nama universitas tuh sepenting apa sih mas? Waduh, kalau sekarang tuh ya jujur ya, ini juga buat kalian teman-teman UGM ya. Mungkin zaman kakek nenek atau zaman bapak ibu kalian kuliah di UGM ITB itu udah free pass gitu. Tapi sekarang kita tidak melihat, nih gue dari sisi employer ya, gue dari sisi perekrut ya. Kita tidak melihat lagi perbedaan performance antara lulusan yang dibilang top tier university dengan yang dibilang sisanya. Jadi dulu kan kalau swasta kurang bagus, kalau negeri itu bagus. Kita sudah tidak melihat perbedaan itu. Artinya apa? Sekarang playing field-nya imbang nih guys. Dan lagi dengan sebenarnya kan gini ya. Kenapa playing field-nya zaman dulu itu nggak imbang atau timpang gitu? Karena orang-orang bagus itu masuk ke UGM ITB UI, kemudian biasanya nggak keterima masuk ke second tier, dan informasi zaman itu sedikit gitu. Sekarang kita hidup di informasi yang abundant. Justru kita nolak-nolakin informasi untuk masuk. Artinya apa? The knowledge, pengetahuan yang didapatkan oleh kalian mahasiswa UGM dengan pengetahuan yang didapatkan oleh let's say Universitas BINUS itu udah sama. Pengetahuannya sama. Informasi yang didapatkan anak ITB dengan informasi yang didapatkan anak misalnya adalah gue dari Pekalongan deh, Universitas Pekalongan gitu, itu sama. Yang membedakan apa? Kita udah nggak lihat lagi kampus atau apa, is the character of the person, karakter orangnya, gigih nggak, mau nyari informasi nggak. Karena gini, zaman gua sendiri juga ketika kuliah gitu ya, banyak yang fokusnya tuh kuliah pulang dapat IP bagus cukup. Menurut gue itu nggak cukup. Karena kenapa? You have to go extra mile. Tadi kan gue bilang IPK itu wujud kalian tanggung jawab atau enggak. Bagus nih, IP bagus nih bagus. Tapi
Kalau nggak ada prestasi, artinya kalian nggak ada hunger, nggak ada grit atau greget untuk getting more gitu loh, ya kan? Jadi menurut gua nama kampus itu sekarang udah tidak bisa jadi kita bersembunyi di balik itu. Memang ya bisa tetap enak lah bangga nyebut UGM. Wow, UGM ya. Tapi biasanya nanti ketika masuk di dunia kerja udah 11-12 semuanya orang kayak gitu. Tinggal yang menentukan adalah seberapa kalian mau kenceng atau enggak. Ingat teman-teman di luar sana itu konon tidak keterima di kampus yang mereka inginkan, akhirnya mereka masuk kampus yang swasta dan mereka tuh punya hunger, mereka punya insecurity, mereka punya suatu dalam tanda petik dendam gitu kan. Gue pingin buktikan. Sedangkan kalian udah mendapatkan apa yang kalian mau gitu. Jadi kalian kayak nyantai-nyantai gitu. Nah, in the long run orang-orang yang bergerak karena ada motivasi dengan orang-orang yang ya cuma just go with the flow aja itu akan kalah sama orang-orang yang punya motivasi. Jadi buat teman-teman nih jangan Iya, senang-senang ternyata, dulu. wah. Kita harus berjuang lagi nih. Berjuangnya tuh gak cuma yang ada orang bilang kayak berjuangnya di awal aja lah, ntar akhir-akhir ya. Tapi actually lu 8 semester lu 8-8-nya tuh harus gacor-gacor terus, kencang terus, gak ada satu semester lu oke gue leha-leha lah semester ini lah ambil SKS dikit lah gitu, gak bisa ternyata. Malah lu 8 semester lu kalau bisa IPK 4 ya lebih baik. Aku juga kalau bisa. Ya makanya kita juga bisa, kita mau. Tapi aku masih penasaran nih Mas. You told us, Mas semester 2 IPK Nasakom. But Mas keterima di Microsoft 10 years. Bener. Nah, itu tuh aku masih kayak nggak ngeliat jalannya kok bisa ke sana. Can you please share some stories with us, Mas? Sejam 12 sih. Bram. Lah. Bram. Woi, Bram. kelas. Gue lupa kita ada kelas. Bram. Buru. Pokoknya jangan lupa dengerin podcast ACDC, dengerin, follow, like, comment, subscribe, sakar.